Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang belajar memahami kamus bahasa Arab ke Indonesia terkait cara memakai dan cara mencari arti kosakata berbahasa Arab. Nah, Oke. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan mengupas tuntas cara membaca kamus bahasa Arab Indonesia dan juga cara mencari kosakata bahasa Arab yang akan diartikan ke dalam bahasa Indonesia. Dengan harapan ini dapat membantu semua orang yang baru mempelajari rangkaian kalimat bahasa Arab dan yang terkhusus adalah para peserta program Taqwiyatul Tahsisul Lughoh yang sedang kita adakan. Semoga yang sedikit ini dapat membantu dan bermanfaat serta menjadi amal jariah kelak di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja. Yuk belajar bersama. Nah, mari bersama-sama belajar dan memurojaah cara menggunakan kamus bahasa Arab Indonesia. Perhatikan beberapa langkah di bawah ini ya. Yang pertama, abjad kamus. Ya, jadi termasuk cara membaca atau cara menggunakan kamus bahasa Arab Indonesia adalah yang perlu diperhatikan terhadap abjad kamusnya. Apa itu abjad kamus? Maksudnya adalah ciri khusus untuk kamus bahasa Arab, tentu saja abjad hijaiyahnya yang berurutan ya. Kebanyakan kamus bahasa Arab Indonesia disusun atau dibentuk secara berurutan sesuai dengan huruf hijaiyah. Dimulai dari huruf alif, selanjutnya ba, ta, hingga huruf yang terakhir yaitu ya. Hal ini merupakan pengetahuan dasar yang wajib dipahami oleh pengguna kamus. Ya, jadi kita harus tahu terlebih dahulu bahwa kamus atau kebanyakan kamus yang menggunakan bahasa Arab Indonesia, maksudnya kamus bahasa Arab yang ada artiannya Indonesia itu kebanyakan disusun sesuai dengan huruf hijaiyah. Dimulai dengan alif, lalu dilanjutkan dengan ba, ta, sa, hingga huruf yang terakhir yaitu ya. Nah, sebagai informasi tambahan, ada loh kamus bahasa Arab yang disusun tidak berdasarkan huruf hijaiyah. Seperti contohnya, kamus Al-Ain, yaitu karya Khalil Al-Farahidi. Abjad awalnya dimulai dari huruf Ain. Nah, ini adalah suatu kekhususan atau mungkin suatu keistimewaan tersendiri untuk kamus ini. Sedangkan yang lainnya kebanyakan disusun berdasarkan huruf hijaiyah untuk memudahkan para pembacanya atau para penggunanya mencari kata dalam bahasa Arab. Lalu yang kedua adalah pahamilah bentuk kata ya. Langkah yang kedua dalam menggunakan kamus bahasa Arab yaitu cara atau pemahaman bentuk kata yang dituliskan dalam kamus. Maksudnya seperti apa? Jadi bahasa Arab memiliki 3 bentuk kata dasar, yaitu kata benda atau bisa disebut dengan isim, lalu kata kerja yang bisa disebut dengan fi'il, dan huruf. Nah, isim menggunakan atau menunjukkan kata benda. Biasanya ditandai dengan alif lam di awalnya, atau bersyakel atau berharokat tanwin di akhir kata. Itu isim ya. Sedangkan kata kerja terdiri dari 3 hingga 6 kata yang pada umumnya berharokat fathah atau dhammah atau sukun pada akhir katanya. Sedangkan huruf
biasanya tersusun dari satu atau dua kata dengan harokat akhir sukun. Nah, lalu yang ketiga adalah tentukan entry huruf asal. Maksudnya bagaimana? Ya, entry huruf asal merupakan cara khusus untuk memulai mencari kata dan maknanya. Contohnya, ketika kita ingin mencari kata maktabatun, maka penentuan entry katanya, atau bisa dibilang entry ini seperti kata kuncinya, harus dimulai dari 3 kata dasar dari kata tersebut. Nah, seperti yang sudah kita pelajari tadi di langkah kedua, jadi bahasa Arab itu terdiri dari 3, yaitu ada isim, ada fiil, dan ada huruf. Nah, itu merupakan pembagiannya. Dan di situ juga bisa disebut dengan kata kuncinya. Seperti contohnya ini maktabatun, ya, berarti kata kuncinya atau entry-nya harus dimulai dari 3 kata dasar pada kalimat tersebut, yaitu kata kataba. Ya, kataba. Kan maktabatun berarti diambil kata kuncinya, potongannya dari 3 kata dasar, yaitu kataba. Dengan menghilangkan huruf mim pada awal huruf dan huruf ta, yaitu ta marbutoh, di akhir. Ya. Jadi diambilnya cuma 3, kataba. Kemudian kita lihat turutan kata yang ada pada entry kata tersebut. Nah, ya, jadi kita lihat setelah kita mencari atau mendapatkan 3 kata entry-nya atau 3 kata kuncinya, kita lihat langsung ke kamusnya. Ya. Harus diperhatikan bahwa entry huruf kaf lah yang harus dibuka terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kita mau mencari kata ba, berarti bukalah huruf yang awalannya atau huruf hijaiyah kaf, yaitu huruf kafnya yang dicari. Baru setelahnya ta, jadi kata. Nah, kata, lalu baru yang ketiganya itu ba, kata ba. Nah, maka di situ kita akan mendapatkan huruf akan mendapatkan bahasa Arab beserta dengan artinya yang dimulai dari kata ba. Nah, baru setelahnya tinggal kita sesuaikan apa yang ingin kita cari. Ketika tadi kita ingin mencari maktabatun, ya berarti kita harus mencari di huruf kataba itu yang menggunakan atau yang bahasa Arabnya maktabatun. Ya, begitu pula untuk kata-kata lainnya. Perhatikan contoh berikut ini agar kita lebih bisa memahami maksud dari langkah yang ketiga ini. Nah, ya, contohnya yang pertama, al-faslu. Al-faslu, ya. Berarti entry huruf awalnya adalah fa, yaitu fa. Huruf awalnya, entry-nya ya, kata kunci awalnya berarti huruf fa. Berarti jika kita ingin mencari huruf entry-nya pada kalimat al-faslu yang berawalan fa itu disambung juga dengan kalimat entry kedua yaitu so, lalu yang ketiga adalah lam. Jadi fa, so, lam, faslu. Nah, itu yang perlu dicari atau yang perlu dirujuk langsung ke kamus dengan menggunakan 3 kata entry, fa, so, lam. Lalu contoh yang kedua, yusafiru. Ya, entry huruf awalnya adalah sin. Ya, sin. Ingat, entry huruf awalnya sin. Jadi kita langsung buka huruf hijaiyah pada kamus kita, sin. Lalu dicari 3 entry huruf pada kalimat yusafiru, yaitu sin, fa, dan juga ro. Ya, sin, fa, dan juga ro. Ya. Jadi sa, fa, ro. Nah, jadi ketika kita sudah membuka huruf sin, lalu kita cari kalimat setelah sin itu fa, atau huruf setelah sin itu fa, lalu setelahnya ro.
Nah, baru nanti kita sesuaikan dengan kalimat yusafiru. Insya Allah ada. Lalu yang ketiga, mudabbirun. Entry huruf awalnya adalah da. Sedangkan untuk 3 entry huruf pada mudabbirun berarti da, ba, dan juga ro. Ya. Jadi kita buka pada kamus kita yang huruf hijaiyah berawalan da, lalu dicari yang setelahnya ba dan juga ro. Ya, itu insya Allah terkait langkah yang ketiga. Lalu langkah yang keempat adalah kata kerja bahasa Arab. Ya, sebagaimana tadi sudah kita bahas di langkah yang kedua, yaitu bahasa Arab terbagi menjadi 3 ya, isim, fi'il, dan juga huruf. Nah, pada kamus biasanya setelah kita juga sudah mengetahui kata entry atau kata kuncinya, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah kata kerjanya, kata kerja dalam bahasa Arabnya. Sebagai penanda makna baru setelah turunannya, kamus-kamus bahasa Arab Indonesia lebih banyak menggunakan kata kerja yang terdiri dari 3 atau 4 dalam sistem entry kata. Nah, ini sesuai ya seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya di langkah yang ketiga. Kata pertama disebut fi'il maldi. Ya, kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Sedangkan kata kedua biasanya ditandai dengan garis berharokat setelahnya. Disebut dengan fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang atau yang akan datang. Contohnya, salima. Ya, salima. Ini disebut dengan fi'il madhi. Lalu, yang setelahnya yaitu yaslamu. Yaitu disebut dengan fi'il mudhari, yaitu kata kerja yang menunjukkan masa sekarang ya. Jadi biasanya dalam kamus itu setelah kita mendapatkan 3 entry huruf atau kata kuncinya, akan ada itu 2 susunan, yaitu salima seperti contohnya ya, salima dan yaslamu. Jangan bingung, karena maksudnya adalah salima ini menunjukkan fi'il madhi, yaitu yang menunjukkan pada masa lampau, sedangkan yaslamu yang menunjukkan pada masa sekarang. Ini kebanyakan seperti ini, tapi ada juga yang ditulisnya cuma satu, yaitu cuma salima, baru di bawahnya ada salima yaslamu, seperti itu juga ada ya. Nah, itulah tadi beberapa langkah dalam menggunakan kamus bahasa Arab Indonesia. Mudah bukan? Hanya 4 langkah. Hanya 4 langkah cara kita menggunakan kamus bahasa Arab Indonesia. Ya. Nah, sekarang giliranmu untuk mencobanya. Semoga berhasil. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Dan saya minta maaf jika ada yang salah. Jika ada yang benar, maka itu semua dari Allah. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.